Halo guys, jumpa lagi dengan tutorial Sam Londo. Kali ini kita akan belajar dengan Corel Draw bagaimana kita mengatur objek, merotasi, kemudian membuat bayangan, kemudian shaping. Kita buka dulu supaya lebih jelas ya. Kita buka Corel Draw-nya dulu, file baru. Jadi di Corel Draw itu ada objek. Sini guys. Objek. Nah, nanti kita akan fokus pada pembelajaran transformation, align and distribute, order. Kemudian kita langsung ke shaping. Shaping itu adalah bentuk, kita membentuk atau membuat bentuk baru. Oke guys, langsung saja. Jika kita ingin praktek, tentu harus ada objek dulu, bentuk yang memudahkan kita untuk melihat perubahannya yang tidak simetris ya. Oke, ini saja. Kita coba petir ini guys. Oke, kita tebalkan dulu. Oke, contoh shape ini kita akan ke objek, kemudian kita ke yang pertama transformation. Ada position, bisa alt dengan F7. Kita klik saja guys. Nah, maka akan muncul di sini yang tadi ada di sini. Menu-menu ini sudah bergeser di sini guys. Oke, langsung kita praktekkan. Kita klik objeknya dulu. Misalkan posisi ini X dan Y nya kita ganti dulu. Ini sudah ada perubahannya begini, kita ganti saja, kita naikkan. Kita buat 120. Kemudian ini kita buat langsung ketik aja 200. Kemudian kita apply. Nah, dia akan berubah sendiri guys ya, dia akan berubah sendiri. Kemudian kita geser aja lagi sama seperti itu. Kita rotasi, rotate, derajatnya berapa, kita buat 45. Apply, atau bisa langsung kita geser ini guys. Ini sudah ada tandanya, kita geser. Nah, di tengah ini ada center point-nya. Coba kita lihat ya, ada center point-nya. Kalau center point ini kita klik, kita geser ke bawah sini, maka sumber atau pusatnya itu akan berpindah. Kalau kita putar seperti ini. Paham ya guys ya? Perbedaannya paham ya guys ya? Kita taruh di tengah. Kita taruh ke sana. Nah, itu perubahannya ya kalau menggunakan rotate. Itu perubahannya kalau rotate dengan menggeser senternya. Oke guys. Kemudian di sini ada skala dan cermin, mirror. Jadi kita tekan ini guys, mirror horizontally, klik, kemudian apply. Nah, dia akan lebih besar dan bergeser. Coba kecilkan lagi supaya kelihatan. Ini prosentasenya kita buat 100 saja. Ini terserah mau dibuat berapa. Kemudian kita klik lagi horizontal, apply. Vertikal,
Yang atas kita hilangkan dulu, kita ke vertikal. Kalau ditambahkan copy, maka objeknya akan menjadi banyak sesuai dengan jumlah kopinya berapa. Kalau satu, kemudian kita pilih vertikal, kita apply, hasilnya seperti ini guys. Ini bisa dilakukan secara cepat, bisa melalui ini atau melalui ini guys. Di sini juga sudah ada. Cuma ini tidak di copy, hanya untuk satu. Kita klik yang vertikal, maaf, horizontal, seperti itu. Kemudian ada lagi size ukuran. Nah, ini hanya mengecilkan atau membesarkan ukuran. Kita apply. Sedikit ya. Kemudian ada lagi skew. Kita klik saja skew. Kita geser X-nya dulu. Use anchor boleh, kita nggak usah dulu. Kita apply. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan persegi itu akan kelihatan. Kita hapus dulu guys, kita persegi saja, kita tebalkan. Kita skew dengan X nya 75, kita apply. Jadi seperti itu. Kita kembalikan lagi, Ctrl Z, mungkin terlalu lebar ya skew-nya, jajaran genjangnya kita buat 20. Itu adalah skew. Use anchor. Coba kita lakukan perubahan, apply. Itu adalah transformation. Nah, sekarang guys, kita akan kita buat objek dulu, kita besarkan dulu 8. Kita sekarang ke align and distribute center page. Nah, dia ke halaman tengah dari kertas ini. Nah, sekarang kita geser aja guys di sini. Contoh ya, sekarang kita center to page vertical. Nah, seperti itu hasilnya guys. Oke, sekarang kita ke order. Nah, order ini harus begini guys. Ini kita buat banyak objek. Oke, kita letakkan di sini. Kita buat 8. Kita buat 8. Kita timpahkan warna kuning, merah, biru. Oke guys, kita tumpuk dulu. Jadi urutan dari gambar ini guys, itu yang paling atas adalah bintang, kemudian yang paling bawah adalah kotak ya. Jadi tumpukan ini yang paling depan adalah bintang, kemudian lingkaran dan kotak. Sekarang kita menggunakan objek, kita klik ya, objeknya bintang dulu, kita ke objek, kemudian order. Nah, kita pilih to back of page, berarti dia diletakkan di belakang sendiri. Oke, kita geser dulu supaya kelihatan. Objek, order, to back of page, klik, maka dia akan ke
belakang dari tumpukan ini. Dia akan bergeser paling belakang. Kemudian bintang kita rubah ke depannya dari kotak yang berwarna kuning. Kita pakai in front of dari kotak ini. Kita klik saja, maka dia akan di depannya. Nah, sekarang yang posisi paling belakang adalah yang kotak kuning ini. Dia posisi paling belakang. Kita akan meletakkan di paling depan. Kita pilih objek. Jangan lupa kotaknya diklik dulu. Objek, order. Nah, kira-kira yang cocok yang mana ini? To front of page, front of layer. Bisa dua-duanya ya. Berarti kalau mau paling atas sendiri baru itu, berarti kita harus pakai to front of page. Klik. Nah, dia akan berada di posisi paling depan. Oke guys, itu. Nah, kemudian ini kita hapus dulu. Kita akan mempraktekkan yang namanya shaping. Kita klik dulu salah satu. Di sini ada objek shaping, ada weld, trim dan lain sebagainya. Ini yang aktif hanya weld saja guys. Trim, intersect, simplify itu tidak aktif. Maka kita harus, karena dia membuat bentuk baru, shape baru, maka kita harus mengeblok duanya. Kita bingkai saja di sini. Nah, maka otomatis menu dari shaping akan berpindah ke sini. Ini sama guys, di sini juga ada. Kita akan mempraktekkan dulu guys shaping. Ini sudah ada ya. Yang pertama adalah weld. Kita klik. Weld itu membentuk seperti ini. Kita Ctrl Z. Kita akan menggunakan trim. Kita klik ya. Nah, trim seperti ini. Kita geser hasilnya. Yang paling belakang itu akan terpotong dengan objek yang di atasnya. Kita Ctrl Z. Sekarang kita pakai intersect. Klik. Nah, yang aktif adalah yang sini aja guys. Coba kita geser. Kita geser. Nah, perpotongannya akan muncul. Itu adalah intersect. Kita Ctrl Z. Kemudian kita pilih simplify. Kita klik saja. Kita geser hasilnya guys. Ternyata simplify itu adalah menggabungkan, ya, menggabungkan dua objek. Kita Ctrl Z. Oke, sekarang kita simplify sudah. Sekarang kita front minus back. Kita klik saja guys. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian kita coba back minus front. Ini kebalikannya guys. Begitu. Yang paling atas akan hilang dan akan memotong yang bagian bawahnya pada persinggungannya. Ctrl Z. Nah, ini kemudian ada create boundary. Kita klik saja. Hasilnya seperti apa? Kita geser. Jadi membuat mal ya, seperti mal. Akan muncul lagi objek yang tanpa warna. Hanya bingkai saja. Hasil dari persinggungan objek, dua objek ini. Kita Ctrl Z saja. Oke, kita akan mencontohkan. Misalkan kita membuat ini guys supaya cepat ya. Kita contoh saja, kita buat ini, kita buat landscape. Kita akan membuat desain kaos guys.
Ini dari kotak saja. Kemudian kita tebalkan. Kita akan menggunakan fasilitas dari shaping ya. Kita akan membuat kaos dari kotak ini. Kita klik kanan guys. Kemudian pilih convert to curve, ini untuk membuat lengkungan. Nah, kemudian kita klik 2 kali saja, maka dia akan berubah seperti ini. Kita bisa memberikan poin atau titik di sini. Kita tarik saja, klik 2 kali ya. Klik 2 kali, klik 2 kali. Kalau kita tarik, kita berikan titik di sini guys. Kita tarik dulu ke bawah, kita berikan titik di sini guys. Kemudian kita tarik ke dalam. Kita klik kanan di sini guys, convert to curve. Ini adalah untuk membuat lengkungan, convert to curve. Kalau di sini klik kanan, convert to curve. Kita geser saja, akan menjadi lengkungan ya guys ya. Kemudian kalau lengannya juga mau pakai melengkung, misalkan di bagian sini, convert to curve. Kemudian di sebelah sini convert to curve. Kemudian ini dinaikkan sedikit. Yang namanya kaos itu kan ada seperti ini ya. Kita buat lengkungan di sini, di kanan convert to curve. Oh, Ctrl Z dulu. Kita buat titik dulu di sini guys. Kita geser guys. Kita buat lengkung curve. Oke, jadi kita akan mempraktekkan, kita akan membuat kaos dari ini. Sekarang kita blok dulu. Kita copy, klik kanan. Klik kanan ya. Oh, kopinya di mana ini? Oke. Kita pakai ini aja. Gambar ini kita klik, kemudian kita ke objek. Kemudian transformation. Kita klik dulu transformasinya, kita clear objek, kita transformation position. Kita copy satu guys, copy, apply. Nah ini sudah ada 2 guys. Kemudian kita mirror hasil kopinya tadi, kita mirror. Kira-kira pakai horizontal atau vertikal ya. Kita coba horizontal. Oke, kemudian kita gesernya supaya dia bergeraknya itu statis. Kita bisa menggerakkan pakai tombol kontrol, ditekan kemudian digeser. Buatlah sampai dengan bersinggungan ya, sampai dengan bersinggungan kemudian dilepaskan. Nah, ini sudah bersinggungan guys. Kita tengahkan dulu. Nah sekarang kita akan menghilangkan garisnya ini guys. Kita bingkai. Nah maka kita akan memilih weld ini guys. Tara. Maka kaos ini sudah berhasil dibuat. Jadi pada latihan kali ini guys, kalian bisa mempraktekkan langsung dengan menggunakan objek, kemudian transformation untuk mengcopy, kemudian ini juga bisa kamu gunakan, order juga bisa digunakan, shaping juga bisa digunakan. Oke, terima kasih guys, teman-teman juga para murid sudah menyaksikan dan melihat. Semoga dapat langsung mempraktekkan
dan tentunya ilmu atau kemampuan kalian dalam mendesain semakin bertambah. Jika senang dengan tutorial ini dan kalian dapat manfaatnya, boleh kalian subscribe dan memberikan komentar supaya channel Sam Londo semakin berkembang dan dapat memberikan pelayanan untuk kalian semua. Oke guys, sampai jumpa.